Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Menindik adalah sejenis perhiasan yang biasanya dikaitkan dengan golongan wanita. Namun, ia juga menjadi tren bagi golongan lelaki yang kini ramai melakukannya. Tempat yang paling biasa ditindik sudah tentunya di cuping telinga, akan tetapi hidung bahkan bagian tubuh yang lainnya juga menjadi tempat melakukan perkara ini, terutama dalam kalangan wanita yang ingin kelihatan seksi. Persoalannya, apakah perbuatan ini, menindik pada lebih dari satu tempat dibenarkan oleh Islam walaupun bagi wanita? Berkenaan dengan perihal menindik telinga, Rasulullah pernah bersabda tentang hal pemakaian yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, sesungguhnya Rasulullah selepas melakukan sholat sunnah Aidil Adha 2 rakaat, Baginda tidak melakukan sholat sunnah sebelum dan selepasnya. Kemudian Baginda pergi menemui golongan wanita bersama Bilal, lalu Baginda memerintahkan mereka untuk bersedekah, sehingga terdapat daripada mereka yang memberi anting-anting mereka. Sahih Al-Bukhari, 5883. Di dalam syarahannya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan wajh istidlal atau menetapkan dalil dari Nash, Al-Quran dan As-Sunnah atau dari Ijma dan selain dari keduanya. Bagi hadis yang disebutkan tersebut adalah diharuskan untuk memakai perhiasan telinga atau anting-anting bagi wanita. Sumber, Fathul Al-Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, 408. Ulama Al-Syafi'iyah mempunyai pendapat berbeda dalam hal menindik telinga di mana setengah daripadanya mengharuskan dan yang lain melarangnya. Perbedaan ini adalah berkaitan dengan bayi laki-laki yang diharamkan telinganya ditindik karena ia menyerupai perempuan. Bagi Imam Ghazali, beliau berpendapat bahwa hukumnya adalah tidak diharuskan karena menyebabkan kesakitan. Perbuatan menindik dikategorikan sebagai berhias dan itu bukanlah sesuatu yang penting. Sumber, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 349. Dalam hasyiahnya, Al-Imam Ahmad Al-Malibari mengarang mengenai gurunya yang menyatakan bahwa bayi perempuan diharuskan untuk ditindikkan telinganya, dan tidak bagi bayi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh amalan bagi bayi perempuan untuk memakai perhiasan pada dirinya, sama ada pada zaman sekarang atau zaman dahulu. Sumber, Fathul Al-Muin bi Syarhi Quratil Al-Ain, 592. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jumhur fuqaha mengharuskan perbuatan ini bagi wanita, yaitu jumhur ulama berpendapat harus hukum menindik bayi perempuan dengan tujuan perhiasan. Ini karena kebanyakan para wanita di zaman Rasulullah menindik telinga mereka, dan baginda Nabi tidak melarangnya. Ini seperti yang digambarkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sumber, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 272. Lalu, bagaimana hukumnya jika menindik lebih dari satu tempat, seperti hidung atau tempat yang lainnya? Seperti yang dinyatakan dalam tafsir Al-Razi, perbuatan berhias pada asalnya diharuskan. Sesungguhnya setiap perhiasan itu diharuskan melainkan apabila didatangkan dengan dalil atau melarangnya. Sumber, Fathul Al-Bayan fi Maqasid Al-Quran, 311. Walaupun hukum asal berhias diharuskan, sebagai umat Islam kita tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ini karena Allah Ta'ala tidak menyukai perbuatan ini. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, dan jangan pula kamu melampau, sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf 31. Perkara ini juga dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabda baginda, yang mencegah kita daripada berlebihan dan melakukan sesuatu perkara dengan tidak bermanfaat, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah bersabda, makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah tanpa ada unsur berlebihan atau sia-sia. Hadis riwayat Ibnu Majah, 3605. Merujuk pada dalil-dalil dan pembahasan mengenai hukum perbuatan menindik telinga adalah diharuskan bagi golongan wanita. Akan tetapi, hanya suami dan golongan mahramnya saja yang boleh melihat perhiasan ini, karena telinga adalah sebagian daripada aurat wanita. Dan kembali kepada persoalan mengenai menindik lebih dari satu tempat, atau di bagian lain selain daripada telinga adalah tidak diharuskan karena itu seperti menyerupai golongan kafir dan fasik.
Seperti dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang melarang umatnya daripada meniru atau menyerupai orang kafir. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Daud 4031. Tindakan menindik di bagian lain lebih dari satu tempat, selain telinga walaupun bagi wanita, dianggap sebagai sesuatu yang melampaui batas dalam berhias, dan perbuatan ini dilarang dalam syariat Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil sebelumnya.